Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah bersedia untuk mengklik video ini. Oke, bagi kawan-kawan yang sedang mencari mengenai pupuk NPK, hari ini kita akan membahas mengenai pengenalan pupuk NPK. Khususnya ini pupuk NPK yang digunakan untuk di perkebunan kelapa sawit. Tetapi secara umum, pupuk NPK ini bukan cuma di kelapa sawit saja, tetapi di tumbuhan-tumbuhan lain pun bisa kita aplikasikan. Jadi untuk menambah ilmu juga untuk petani-petani lain, misalnya petani cabai atau petani yang bukan dari tanaman sawit, silakan disimak videonya karena ini merupakan ilmu juga yang lumayan penting untuk kita ketahui ya. Jadi hari ini mulai saja kita akan kembali membahas mengenai perkebunan kelapa sawit. Jadi hari ini kita akan mengenal pupuk NPK untuk kelapa sawit. Untuk pemupukan ini merupakan yang paling banyak mengeluarkan biaya ya. Jadi biaya perawatan kelapa sawit ini sebanyak 60% untuk digunakan untuk perawatan dari kelapa sawit itu sendiri ya. Kemudian pemupukan ini merupakan sangat penting untuk dilakukan untuk menunjang dari hasil panen yang baik. Jadi ketika kita ingin dapat hasil yang baik, makanya kita akan memberikan pemupukan yang baik juga kepada tumbuhan. Seperti kita ingin bertumbuh, ingin tumbuh dalam tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, maka kita memerlukan makanan. Seperti itu pula sawit ini. Jadi ketika kita kasih mereka makan, kita kasih mereka nutrisi yang baik, maka mereka akan memberikan hasil yang baik juga. Kemudian salah satu pupuk yang sering digunakan adalah pupuk NPK. Pupuk ini biasanya digunakan saat sawit dalam keadaan sangat kekurangan nutrisi dan kondisinya kronis dan mengkhawatirkan. Ketika seperti kelapa sawit yang memang sudah tidak terawat atau kita mengambil kebun kelapa sawit orang yang sudah tidak terawat dan kondisinya itu sangat memprihatinkan, maka solusi yang bisa kita ambil adalah memupuk kembali menggunakan pupuk NPK ini, karena NPK ini pupuk yang multifungsi ya, banyak sekali fungsi dari pupuk NPK ini. NPK merupakan pupuk majemuk karena terkandung nitrogen, fosfat, dan kalium. Karena kandungannya yang majemuk ini, NPK menjadi pupuk yang paling banyak digunakan untuk mengatasi lebih dari satu masalah pada tanaman kelapa sawit. Misalnya daunnya menguning, kemudian daunnya juga mulai mengkeriting ya. Jadi NPK ini bisa all in one lah kata orang zaman sekarang ya. Dari satu pupuk bisa untuk memperbaiki banyak sekali kekurangan nutrisi yang ada di dalam kelapa sawit kita. Jadi dari NPK ini itu nanti akan kita bahas apa-apa saja sih kandungan yang ada di dalam NPK ini ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pupuk NPK yang ada di pasaran. Ini contohnya ada gambar pupuk NPK Mutiara di sini ya. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu. Untuk pupuk NPK di pasaran banyak jenisnya ya. Jadi pupuk Mutiara ada, Mahkota ada ya. Jenis pupuk NPK ini dikelompokkan berdasarkan konsentrasi dari masing-masing unsur hara yang terkandung di dalam pupuknya tadi. Contohnya yang digambar ini ada nomor 16, ada 16 di sini. Ya, ada nomor 16, ada 16, ada 16. Jadi nomor 16 ini apa sih artinya? Ya, jadi misalnya pupuk NPK Mutiara ini 16 plus TE misalnya. Artinya dalam satu kemasan pupuk ini terkandung 16% natrium, 16% fosfat, kemudian 16% dari kalium ya. Dan Te atau trace element adalah unsur
mikro hara ya. Jadi unsur mikro hara, unsur mikro yang diperlukan dalam jumlah sedikit tetapi sangat penting bagi tumbuhan itu namanya unsur hara mikro atau trace element. Jadi fungsinya untuk dibedakan dari konsentrasi-konsentrasi ini dibuat berdasarkan kebutuhan tanaman sawitnya. Kalau misalnya tanaman sawitnya membutuhkan N atau natriumnya lebih banyak, makanya kita gunakan yang N-nya konsentrasi lebih banyak. Kalau misalnya kita ingin menggunakan fosfat lebih banyak, gunakanlah kandungan fosfat yang lebih banyak. Selanjutnya seperti itu. Kemudian untuk tips dalam membeli pupuk NPK ini, selalu beli pupuk yang baru diproduksi ya. Dalam kemasannya itu terkadang kala itu ada tanggal produksinya. Jadi ketika kita mau beli NPK, belilah NPK yang baru saja diproduksi, jangan yang sudah lama. Kemudian gunakan NPK yang mengandung TE atau trace element karena tanaman sawit memerlukan unsur hara mikro, walaupun hanya sedikit jumlahnya, tetapi itu sangat penting dalam menunjang pertumbuhan dari kelapa sawit ya. Kemudian ada pertanyaan nih, kenapa kita harus menggunakan pupuk NPK? Mungkin kawan-kawan bertanya, apa sih kelebihannya dari pupuk NPK ini sehingga banyak sekali dicari oleh orang-orang di pasaran dan sering digunakan? Jadi yang pertama, untuk pupuk NPK ini tidak perlu memberikan pupuk dengan sistem berjeda. Jadi cukup satu kali aplikasi saja sudah komplit dalam satu pekerjaan. Bayangkan saja kalau kita pakai pupuk tunggal, misalnya kita bulan ini pemupuknya itu menggunakan natrium. Kemudian bulan depan kita memupuknya misalnya fosfat. Kemudian bulan selanjutnya kita menggunakan pupuk-pupuk lain. Itu merupakan contoh yang kurang baik. Jadi kenapa kita gunakan yang cukup ribet, sedangkan yang simple saja sudah ada ya, dipermudah. Jadi kita menggunakan NPK itulah fungsinya ya. Kemudian menghemat biaya perawatan. Ketika kita menghemat biaya perawatan, bayar karyawan untuk diaplikasi pupuk lah misalnya. Kalau misalnya kita aplikasi pupuk satu kali, otomatis untuk bayar karyawan cuma satu kali aja. Kemudian kalau kita dibandingkan dengan yang 2-3 kali, itu berarti kita harus bayar 2-3 kali juga karyawan untuk melakukan pemupukan. Itu tidak efektif dan tidak efisien ya, kalau dinilai dari faktor ekonominya. Kemudian untuk menunjang bagian-bagian vegetatif tanaman seperti daun, batang, dan akar agar lebih kokoh ya. Jadi ketika gunakan NPK ini, daunnya itu lebih kokoh, batangnya lebih kokoh, kemudian akarnya untuk penyerapannya tuh lebih mudah untuk menyerap dari unsur hara yang ada di dalam tanah. Kemudian membantu proses metabolisme dalam tumbuhan seperti fotosintesis dan membantu dalam respirasi juga ya. Karena dalam kandungan kimia itu kebanyakan itu bersifat dia protein dan juga enzim. Jadi protein dan enzim ini membantu dalam proses fotosintesis ya. Makanya NPK ini berpengaruh kepada fotosintesis dan respirasi dari tumbuhan. Kemudian akan mencegah bunga agar tidak mudah gugur ya. Dan terakhir itu yang paling semua kita inginkan adalah mempercepat umur panen dari kelapa sawitnya ya. Lanjut. Setelah kita mengetahui tadi kelebihannya, kita akan mengetahui lagi apa sih kekurangan dari pupuk NPK itu. Nah, yang pertama adalah untuk aplikasinya, berhati-hatilah dalam menaburkan pupuk NPK. Jadi usahakan mempekerjakan tenaga ahli agar tidak ada pupuk NPK yang tersangkut di daun maupun pelepah, karena ini akan menyebabkan daun atau pelepah atau bagian sawit lainnya menjadi gosong. Ya, jadi sifatnya dari bahan kimia ini, pupuk NPK ini sangat keras. Jadi ketika kena di daun, kena di batang bisa menyebabkan gosong di daun ya. Jadi usahakan berhati-hati
ketika memupuk menggunakan NPK ini. Kemudian yang kedua yang juga kita sayangkan, harganya ini relatif mahal. Jadi penggunaan pupuk inilah yang menjadi kendalanya, harganya yang relatif mahal ini. Oke, demikian pembahasan kita mengenai pupuk NPK pada hari ini. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang lebih mengenal lagi mengenai NPK. Silahkan kawan-kawan komen di bawah. Jika masih ada yang ingin disampaikan atau masih ada kurang di dalam presentasi atau di dalam video ini, silakan kawan-kawan yang paham, silakan komentar di bawah, karena di sini kita bersama-sama untuk belajar ya. Ketika ada yang salah, ketika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan dan bubuhkan komentar kalian di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share ya kepada kawan-kawan, sehingga nanti bisa membantu dalam perkembangan channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sukses dalam perkebunannya dan semoga ilmu pada hari ini bisa diaplikasikan ke perkebunannya ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.